Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guru hebat dimanapun berada. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Muhammad Agus Saifuddin. Saya adalah seorang guru di SDN Songgokerto 2 Batu. Perkenankanlah saya menyebarkan pemahaman saya tentang merdeka belajar sebagai bukti aksi nyata setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelumnya pasti kita bertanya-tanya, apa itu merdeka belajar? Konon program ini tercetuskan karena melihat banyaknya keluhan dari orang tua pada sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Indonesia. Salah satu keluhannya ialah nilai yang dipatok di sekolah. Maka merdeka belajar adalah salah satu upaya untuk memerdekakan cara siswa dan guru dalam berpikir dan berkreasi. Dan tentunya merdeka belajar ini adalah terinspirasi dari filosofi pendidikan seorang pahlawan nasional bidang pendidikan di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan dari belajar adalah mencapai kemerdekaan dan kemandirian. Jadi bagi beliau, kemerdekaan adalah sebuah paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh segenap pemangku kepentingan, dan tentunya guru harus memahami ini. Oleh sebab itu, menurut Ki Hajar Dewantara, jikalau pendidikan tidak bisa memberikan kemerdekaan bagi peserta didik, maka bisa dikatakan itu bukanlah sebuah pendidikan itu sendiri. Di platform Merdeka Mengajar, topik pertama yang bisa kita pelajari tentunya adalah topik Merdeka Belajar. Dari topik ini diharapkan kita bisa memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita bisa memahami bagaimana sih cara kita memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang memerdekakan bagi murid-murid kita. Daripada tujuan tersebut, di platform Merdeka Mengajar, kita sudah disiapkan tentang modul Merdeka Belajar. Apa aja sih modul Merdeka Belajar tersebut? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita masing-masing. Oleh karenanya, yuk kita kenali diri kita masing-masing. Mana sih kelebihan kita dan mana sih kekurangan kita sebagai guru? Selanjutnya yang bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing, yang pertama adalah, apa sih peran saya sebagai guru? Sudah layakkah kita menjadi guru? Dan yang harus kita tanyakan selanjutnya adalah, ingin menjadi guru seperti apa? Menjadi guru yang diidolakan tiap peserta didik kita, atau malah kehadiran kita tidak dikehendaki oleh peserta didik kita. Mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan mereka. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir ataupun batin. Tak heran jikalau Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwasanya pendidikan adalah ingin menjadikan manusia secara utuh. Maka kita bisa tahu, tugas guru sangat mulia kan?
mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini Ki Hajar Dewantara memberikan perhatian lebih pada kodrat murid. Ia sadar bahwasanya murid memiliki 3 kodrat. Yang pertama adalah kodrat keadaan, kodrat alam, dan yang ketiga kodrat zaman. Kita tahu bahwasanya pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak dengan cepatnya. Begitupun murid kita. Mereka adalah manusia-manusia yang dilahirkan dengan kodrat alamnya masing-masing, berbeda dengan kita. Misalnya, mereka diharuskan hidup di mana ada sebuah era dinamakan sebagai Internet of Things, di mana segala sesuatu harus menggunakan internet. Maka tugas kita adalah bagaimana kita menuntun dan mengarahkan mereka pada masa depan mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah asas trikon. Asas trikon merupakan asas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang dahulunya kita mengenal bahwasanya pembelajaran adalah bergantung pada pendidik, maka dirubah asas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Jadi, seorang guru harus memiliki perencanaan yang baik dalam kegiatan pembelajarannya. Yuk kita rencanakan pembelajaran yang baik. Konvergensi. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri. Namun tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Kita bisa mengambil dari Finlandia mungkin, atau dari Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Eits, tapi jangan lupa konsentris. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Kita boleh mengambil dari apapun, tapi harus kita saring yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Kecerdasan budi pekerti. Guru harus dapat mengajarkan sekaligus membudayakan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dipraktekkan di sekolah, tetapi dalam keluarga maupun lingkungannya. Melalui proses pendidikan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis dan menebalkan watak baik murid yang mewujudkan budi pekerti yang baik. Maka, bukan murid yang memiliki sifat pemarah, apalagi banyak loh peserta didik di Indonesia yang terlibat tawuran pelajar. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Selamat dan bahagia, dalam artian pendidikan harus mengantarkan pada pencapaian tertinggi dari tiap peserta didik, sesuai kodrat alam dan zamannya. Sebagaimana yang telah lalu, peserta didik adalah manusia yang memiliki kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan tentang sistem Amor. Hal ini sebagaimana adagium yang masyhur dikemukakan oleh beliau, yakni Ingarso Sung Tulodo Ikmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Maksudnya, guru sebagai pemimpin bagi peserta didik mereka, ia bisa memberikan teladan yang baik.
sekaligus dia harus menjadi penuntun bagi kesuksesan peserta didik. Dan yang terakhir, dia harus menjadi motivator yang baik bagi peserta didik mereka. Nah, demikian pemaparan daripada aksi nyata topik Merdeka Belajar kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua sebagai guru-guru hebat Indonesia, dan tolong berikan refleksi yang membangun dan kritik yang membangun bagi saya. Terima kasih.